975 Barabas FM News and Information. Selamat malam Mita Kota. Wah, seneng banget ya. Hari ini atau malam ini kita akan menyiarkan ulang tentang kegiatan workshop Mental Health Awareness yang dipersembahkan oleh Prokol Pilihan yang Sudah Betul. Acara ini juga dipersembahkan berkat kolaborasi antara Radio Barabas 975 FM, Cokro Hotel Pekanbaru, dan juga didukung oleh Rumah Sakit Awal Bros. Jadi Mitra Kota, ini kita sudah laksanakan kegiatannya dan kita siarkan ulang, dan Anda juga bisa menyimak talk show ini atau juga workshop ini melalui kanal YouTube Barabas 975 FM, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kesehatan mental, bukan hanya diri kita sendiri tapi juga orang lain. That's why hari ini Prokol dan Barabas FM, Cokro Hotel dan Rumah Sakit Awal Bros merasa terpanggil juga untuk mempublikasi dan mengedukasi gimana caranya menjaga kesehatan mental kita, peduli menjaga kesehatan mental kita, karena masalah kesehatan jiwa ini menjadi masalah kesehatan yang belum terselesaikan di tengah-tengah masyarakat, baik di tingkat global maupun nasional. Dan untuk diketahui nih Mitra Kota dan juga Bapak Ibu teman-teman yang ada di sini, tadi saya udah mention bahwa riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2018 nih menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Nah, selain itu juga nih ya, berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan oleh Badan Litbangkes tahun 2016, diperoleh data per tahun itu sebanyak 1.800. Masya Allah ya, 1.800 orang, atau setiap hari ada 5 orang melakukan bundir ini, serta 47,7% korban pada usia 10-39 tahun yang merupakan usia anak remaja dan usia produktif. Lewat Prokol Goes to Office, hari ini acara ini ada di Cokro Hotel Pekanbaru untuk memberikan edukasi terutama untuk manajemen Cokro Hotel Pekanbaru terhadap pekerjanya, karyawan, staf dan lain sebagainya, agar peduli menjaga kesehatan mental di tengah tekanan kerja, tekanan kehidupan, mungkin cicilan yang semakin banyak, ya kan? Jadi ini akan kita diskusikan bersama dengan seorang pakar. Tapi sebelum menyapa pakar atau expert psikolog yang akan memberikan materi ini, mungkin saya juga ingin mendengarkan sedikit pendapat dari Bapak Jurianto Sitompul selaku perwakilan brand Prokol Pilihan yang Sudah Betul ini. Silakan Pak. Sebenarnya kalau dari kegiatan yang kita selenggarakan ya kan Prokol Goes to Office. Kegiatan ini memang kita sekedar mempromosikan Prokol ini sampai ke kantor-kantor. Sifatnya seperti itu. Tema ini kita tambahkan dari vendor atau Bang Ali, Radio Barabas, biar komunikasi kita dengan pihak atau orang yang kita jumpai, kantor yang kita jumpai itu semakin ada nilai, nyambung, ada value dan semakin menarik gitu. Kalau cuma hanya Prokol kan agak pertanyaan kok Prokol gitu. Tapi kalau ada tema seperti ini menjadi keuntungan ada suatu keuntungan yang didapatkan oleh pihak audiens, seperti ada value-nya lah ya. Seperti itu Bang Ali. Betul. Kalau misalnya Pak Jurianto sendiri melihat kegiatan ini tentang tema kita Mental Health Awareness ini Bapak juga kan sebagai seorang pekerja, ya kan? Ini gimana memandang ini Pak? Aman mental? Kalau sampai sekarang kayaknya aman ya Pak. Cuma terkadang gini, beberapa tekanan mental itu bukan hanya dari kantor, ketemu di jalan pun kadang kita juga tertekan juga, kaget gitu kan. Tapi mudah-mudahan makin bagus lah kita semuanya, jangan ada tertekan aja gitu. Jangan stres ya Pak. Kalau Bapak sendiri menghadap tekanan, kan biasanya kayak misalnya dari perusahaan-perusahaan yang semakin gede perusahaan, ya kan, tekanannya bisa nggak jadi katakan makin gede juga Pak? Atau kayak Bapak jabatannya makin tinggi nih, gimana? Oke lah, gaji mungkin bisa lah, udah santai-santai aja lah, dimarahin bos atau deadline yang kayak nggak masuk akal, ya kan, nggak apa-apa, yang penting ingat tanggal 25 gajian gitu. Sebenarnya kalau dibilang tekanan,
Ya itu tergantung kita manajemen aja. Oke. Kita manajemen baik, tekanan itu ya dimanapun kita bekerja, kalau namun tekanan dari perusahaan pasti ada. Oke. Sebagai contoh lah, saya sendiri yang merasakan ada target. Target itu kalau tidak capai, tekanannya kuat dia. Jangan curhat. Iya. Nangis nanti. Tapi di sisi lain saya cuma berpikir seperti ini. Meski seberat apapun tekanan, tapi saya mendasari saya cinta terhadap pekerjaan. Cie. Tekanan itu merasa ringan aja udah, Gitu ya? lancar aja semua. Gitu Bapak ya? Tiba nanti kalau udah setekan-tekannya mereka pun tanggal 25 ada gajian. Tuh kan kayaknya sama deh. Kadang udah gajian nanti staycation di Asik, Cokro Jadi, lah iya, staycation. iya. Gila, Jalan Sudirman, pertigaan ya kan. Sip, terima Ada hotel sebagus ini. Tepuk tangan dong untuk Cokro. Oke, gitu ya Pak ya. Jadi Bapak itu pinter-pinternya kita. Kalau tips Bapak sendiri tadi selain ingat tanggal 25 gajian apa? Bawa happy aja udah. Bawa happy aja. Tepuk tangan dong untuk Pak Jurianto. Bawa happy ya. Agak-agak klise ya, ya kan? Tapi mau gimana lagi ya Pak? Kita ke Pak Oderman deh. Pak Oderman, ini Pak Oderman ini juga dari perwakilan Cokro karena Bu GM udah bye-bye sama kita ya. Biasa tekanannya tinggi. Jangan disampaikan ya Bu Diana. Oke Bu, Pak Oderman ini ngeliat nih event kita kolaborasi antara Cokro, Barabas FM dan dipersembahkan oleh Prokol ya Mental Health Awareness Workshop ini. Ini gimana Bapak melihat topik ini Pak? Oke, yang pertama saya ada dua jawabannya. Sisi jawaban yang pertama adalah programnya. Programnya yang saya ambil itu sangat positif sekali karena jarang ya selama saya bekerja baru ini yang topiknya yang menyentuh ke mental. Betul ya Bu? Betul Pak? Ya, jadi Kena itu yang mental pertama. nggak Karena tuh? mental itu kan kalau setiap kita bekerja atau di keluarga Ya. itu kan menjadi beban tersendiri. Artinya kalau kita tidak bisa mencari solusi secara pribadi, Ya. itu akan berdampak negatif lebih parah daripada yang kita bayangkan. Jadi Oke. ini adalah suatu program yang saya anggap sangat positif. Ya. Ya Bu, ya secara psikologi, secara psikiater atau apalah namanya dalam ilmu-ilmu kesehatannya, Iya, Pak. ini sangat bermanfaat sekali bagi karyawan. Apalagi dari karyawan atau anak sekolah atau Iya. masih kuliah atau segala macamnya itu akan mempunyai suatu beban pemikiran yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau mentalnya tidak siap, Ya. dia akan terpengaruh dengan nilai negatif yang muncul dalam jiwanya itu. Setuju, Ya, gitu. Setuju Pak. Itu mungkin penilaian saya terhadap program ini. ini. Kalau Bapak sendiri nih, kita sama-sama pekerja mungkin ya Pak ya. Cuman kita beda kasta aja ya Pak. Iya. Bapak manajer, kalau saya kan staf duafa ya Pak. Iya. Oke, Terus nah ya. itu gimana Pak Bapak menyikapi? Pasti Bapak mungkin juga punya deadline, punya pekerjaan-pekerjaan atau beban pekerjaan lah, tugas-tugas yang rutin. Tambah lagi tentang kehidupan Bapak itu gimana Pak? Secara pribadi dulu nih Pak Iya, menyikapi. itu. kalau kita menyikapi perjalanan kehidupan namanya Iya, kan. Jadi kalau kita Tunggu. Bapak mau curhat, tunggu ya. Iya. Silakan Pak. Ya, jadi secara kita sebagai karyawan itu mempunyai tekanan berbeda, levelnya berbeda, pasti berbeda. Antara GM bawahannya dengan bawahannya lagi berbeda. Tapi kita semuanya harus kalau saya pribadi, saya menyikapinya secara positif semuanya. Gitu Pak. Semuanya saya anggap positif karena itu mengobati diri saya. Ya, misalnya Betul nggak? ada bos yang marah-marah, Bapak gimana Pak? Kita sikapi dengan jangan marah pula. Oh ya? Kalau dibalas dengan marah bahaya kan? Gitu ya Pak. Dia sebagaimanapun kembali ke pasal 1. Yang benar tuh atasan. Tepuk tangan dong. Betul kan? Betul ya Bu? Oh, itu tips Bapak ya? Jadi harus ada solusi dari kita. Oke. Gitu kalau saya menyikapi kalau secara pribadi untuk memperbaiki mental saya gitu. Memang kita agak istilahnya agak agak gugup Nggak atau terima apa gitu kan. ya, Pak?
Cuma secara pemikiran kita pasti terpengaruh. Setelah dia marahi, kemudian kita murung, menyendiri, itu salah. Gitu Pak. Dendam betul gitu kan? Pak. Atau dendam, itu lebih parah lagi ya Bu, betul Bu? Iya. Jadi lebih bagusnya kita yang pertama kembalikan kepada agama kalau umpamanya. Oh gitu. Gitu kan? Kita membawakan kepada agama juga. Bapak Jangan sendiri, Bapak ditinggalkan gimana Tuhan itu. Langsung Karena wudu. kekuasaan itu kan dari Tuhan semuanya. Oke. Kalau Tapi Bapak kita- sendiri gimana tuh? Iya. Langsung itu- sholat gitu. Bukan langsung sholat. Artinya kita memberikan kesempatan kepada diri kita untuk mencari solusi. Tapi jangan dibantah, jangan dilawan lah gitu kira-kira. Apa yang tekanan itu jangan dilawan, diikuti aja. Kemudian nanti kita cari solusi yang secara pribadi, secara SOP tidak melanggar. Benar kan? Oke. Nah, itu secara kalau kita sebagai karyawan. Iya. Tapi kalau kita secara pribadi di lingkungan masyarakat, di keluarga pun bisa terjadi, Bu. Oke. Betul kan? Ada tekanan lagi kan? Tekanan ekonomi. Semacam saya umpamanya kepala keluarga. Bukan. Bapak aja manajer tertekan betul kan? ekonominya, Iya, gimana Bu. kami? Berarti mental itu pasti kena gitu kan. Jadi secara ekonomi kita menyikapinya dengan ya bersyukurlah apa yang kita dapat, apa yang bilang Pak Yurianto tanggal 25 udah terima, tapi tanggal 26 Cicilan Pak. udah berpikir lagi Jatuh betul ya Bu. tempo. Jadi bersyukur kita semua yang kita dapat, mengobati jiwa kita tuh dengan bersyukur. Oh Masya Allah. Kalau tidak kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, ya kita akan gila. ke negatif perginya. Oh tuh stres. Betul kan? Ya kan Pak? Jangan dibawa ke minum. Tapi ada juga saya baca di artikel orang yang depresi dia minum obatnya. Betul nggak Bu? Nanti ibu yang pakai. Oh minum. Dia tenang dirinya gitu. Oh minum Betul kan? Kan minum banyak apa tuh dia? anak-anak muda minum yang obat putus apa? cinta. Prokol. Enggak, ini kan orang lain nih kalau saya baca. Ya kan? Ya kan? Minum obat-obatan yang terlarang. Jadi, ya istilahnya dia untuk menenangkan diri dia. Padahal itu secara salah gitu. Oke. Betul kan Bu? Jadi harus kita bawa ke diri kita masing-masing. Ya. Bagaimana mencari solusi yang lebih baik gitu. Betul. Bapak ingat Terima Tuhan kasih. aja ya Pak. Ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Pak Ya. Oderman dong. Ya, ini bisa kami contoh juga nih Pak ya. Ya. Ya, yang mau karirnya bagus, terbukti Pak Oderman sekarang udah jadi manajer di salah satu divisi di sini ya, room division ya Pak ya. Ya. Oke, sukses. Satu lagi, Pak Ali. Apa? Jangan ambisius sekali. Oh gitu. Kita umpamanya kita langsung gitu. Kalau nggak dapat bahaya gitu kan. Gitu Kan ya ke Pak. diri kita Ya. begini. Berarti ambisius itu menurut Bapak negatif Ambisius atau itu positif? maksudnya kita sebagai karyawan nih, kan Iya. ini karyawan nih Iya. semuanya. Kita terlalu ambisius untuk menjadi GM, Iya. untuk menjadi yang tertinggi gitu. Aha. Boleh ambisius, cuma jangan terlalu gitu. Tapi tetap rasional ya Pak ya, rasional. realistis. Iya, Oke, gitu. Ya. Baik, tepuk tangan dong Ya, untuk Pak makasih, ya. Oderman dong. Wow, ya boleh ambisius tapi realistis dong ya kan. Baru juga interview kemarin langsung pengen jadi GM ya kan. Fresh graduate pula lagi. Iya, ya kan, fresh graduate Pak? pula, ya. Oke. Aduh Tuhan Iya. ya. Waras itu katanya gitu ya. Makanya nih langsung nih kita akan bahas ini. Pak Oderman terima kasih, Iya. Pak Jurianto juga terima kasih ya sudah berbagi cerita untuk topik ini, untuk talk show ini atau juga workshop ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, untuk sesi selanjutnya kita akan mendengarkan materi juga, tapi kita konsepnya santai aja Ibu Feni ya. Ya, jadi teman-teman nanti pokoknya santai sesantainya biar kita udahlah nanti. Aku tahu kalian datang ke sini pelarian dari kantor ya. Apa aku aja? Asik, ada alasan nih buat nggak stres ya kan. Datang acara ada undangan, penugasan, lumayan. Bebas dari stres tekanan kerja 3 jam jadilah 3 jam balik stres lagi hidup ya. Jadi ini mudah-mudahan benar-benar menjadi media untuk kita bisa memahami gimana caranya peduli menjaga kesehatan mental kita bisa tetap selaras. Pokoknya kerjaan lancar, kita bebas stres dan depresi. Untuk sesi ini kita langsung undang seorang psikolog. Beliau ini merupakan lulusan dari atau juga pasca sarjana program studi psikologi Unisba atau Universitas Islam Bandung Jawa Barat. Kemudian ini beliau konsentrasinya psikologi klinis dewasa. Ya, pas banget. Jadi ini judul tesisnya juga efektivitas restrukturisasi kognitif dengan surat Al-Fatihah terhadap peningkatan derajat kesabaran pada penderitaan diabetes mellitus tipe 2.
Wow. Pokoknya di agama bagus banget, tepuk tangan dong. Yes, beliau saat ini merupakan seorang psikolog yang praktek di Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Tepuk tangan dong. Untuk itu langsung kita undang untuk menyampaikan stress management atau mengelola stres, Ibu Feni Sri Wahyuni, MPSI Psikolog. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih Bang Ali. Izin Bapak. Selamat pagi. Tadi udah masih Tahu nih, kalian lupa ya? Selamat Ayo. pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Itu dapat, kasih topi. Mana? Dia walaupun malam mau kerja, kasih topi. Mana dia? Yang ini. Ya, nggak fokus dia. Stres mungkin dia enggak. Bercanda ya. Tuh, tepuk tangan dong untuk prokol dong. Yang mana yang nggak cukup ya Bang ya? Baik, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan, Bapak Ibu, pada muda ya, masih muda ya, lebih muda-muda dari saya ya, saya rasa. Mas-mas saya panggil mbak-mbak. Oke, bicara mengenai mental health. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jurianto, Pak Oderman, tadi sudah langsung ke solusinya sebenarnya. Sudah ada solusinya. Jadi apa yang disampaikan Pak Jurianto, Pak Oderman itu salah satu solusi yang bisa kita lakukan. Berpikir apa? Intinya berpikir positif. Ya, nanti kita bicara dulu dari materi kita yang di awal dikasih judul mental health awareness. Kalau anak zaman now itu sekarang suka ngomongnya mental health. Mental health saya bagaimana nih Bu? Pasien saya sekarang remaja semuanya. Remaja. Yang masuk ke saya remaja. Sudah bisa apa? Yang dilakukan self harm, self injury. Serem. Kalau di berita-berita sekarang usia 10 tahun, memang benar tadi. Jadi di usia anak sekolah SD. Iya, SD, SMP. SMP memang memasuki masa puber. Sudah lewat toh masa puber semuanya? Oh belum. Puber kedua ya? Puber kedua ya Bang ya? Puber keduanya belum, oke. Jadi masa puber itu wajar. Terkadang masalah emosinya tidak stabil begitu. Tetapi kan kalau sudah lewat dari itu, biasanya bagaimana sudah bisa mengontrol emosinya. Bicara mental health awareness. Awareness-nya itu bicara tentang apa sih gitu ya. Awareness itu bagaimana cara kita mengontrol emosi, pikiran, dan perilaku kita. Jadi kita menyadari kondisi emosi. Kondisi emosi itu harus kita sadari. Apa nih yang kita alami saat ini? Jadi disadari. Hari ini keadaannya bagaimana semuanya? Sehat, senang, happy, kesel, marah? Yang dirasakan apa? Bapak pagi ini rasanya? Biasa aja. Oh biasa. Flat. Mbak rasanya apa hari? Happy. Happy. Oke. Satu lagi. Mas, tegang amat? Sama biasa aja. Biasa aja, flat. Mas, pagi ini perasaannya apa? Luar biasa, Bu. Luar biasa. Luar biasa. Semangat ya. Pasti keluar itu dari sama kayak kerjaan. saya Bu, pasti sales. Oh ya. Sama kayak aku. Mau stres harus luar biasa. Harus luar biasa. Oh itu tuntutan berarti ya. Berarti itu punya motivasi yang bagus. Oke. Ya, itu salah satu perasaan yang harus kita sadari. Berarti hari ini yang saya rasakan, saya happy, saya sedih, mungkin biasa saja, ya biasa aja hari-hari saya gitu. Besok kayak gini lagi gitu. Tetapi ya setidaknya harus disyukuri hari ini saya melakukan apa. Begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan awareness. Ya. Nanti seperti apa? Kita tarik mundur lagi. Kenapa kita harus
menyadari itu, yang terjadi apa di dalam diri kita. Nah di sini nanti bagaimana, apa itu stres, bagaimana cara mengelolanya. Nah ini tujuan manajemen stres. Kenapa kita harus memanage stres tersebut? Kita mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik mengelola stres. Tujuannya, orang lebih baik menguasai stres dalam hidup daripada dihimpit stres. Kalau udah stres ya udah, pasien saya banyak dong. Ya, terus saya buang sampahnya kemana lagi? Ya, nah gitu. Jadi bagaimana cara mengelolanya nanti? Next mas. Oke, jadi stres. Stres itu adalah reaksi setiap individu terhadap tuntutan lingkungan yang tidak dapat diatasi secara pasti. Reaksi pikiran, perasaan, dan fisik. Jadi salah satu bentuk reaksi dari bentuk pikiran, ya, perasaan kita yang keluar. Ya, stres adalah suatu keadaan di mana mental kita merasa kelelahan. Nah itu. Jadi bentuknya adalah stres. Nanti perilakunya seperti apa yang muncul. Next mas. Oke. Pernah nggak? Apakah Anda pernah stres? Pasti. Dan harus kita miliki. Jadi stres itu nanti ada dua. Ada stres yang baik, ada stres yang tidak baik. Begitu. Kalau tidak menjawab apa? Hidupnya apa yang seperti Bapak tadi? Biasa aja. Flat ya. Jadi kalau kita hidupnya flat itu seperti apa ya? Kayak benda mati yang ya udah ngikutin aja gitu. Gitu nggak? Sebagai manusia kita gitu nggak? Enggak dong ya. Pasti punya rasa marah. Setidaknya minimal nih. Pasti ada punya rasa kesel, malu, yang begitu ya. Minimal itu aja. Gitu. Nah itu tadi Anda tidak mempunyai motivasi untuk berkembang dengan bertopeng dari kata-kata berserah diri. Stres dapat menyerang semua orang tanpa kecuali yang pada awalnya memang bukan gangguan kesehatan, namun apabila tidak segera disikapi ya stres menjadi virus gitu. Nah itu yang tidak bisa dikelola dengan baik. Maka stres berubah menjadi penyakit, menjadi gangguan. Dalam psikologis namanya ya gangguan psikologis begitu. Gangguan mulai dari emosional seperti itu. Gangguan mood, gangguan kepribadian seperti itu. Next mas. Oke, di mana letaknya stres? Di mana aja ya? Di dunia bisnis, dunia kerja, sekolah. Ya terakhir ya di rumah. Begitu ya, lingkungan keluarga. Tingkat stres sendiri berbanding lurus dengan tingkat aktivitas pikiran ya. Semakin banyak kita beraktivitas, bersosialisasi dengan orang lain, semakin banyak juga stres yang masuk ke pikiran kita begitu. Next. Oke, nah ini stres itu ada dua, stres yang positif dan stres yang negatif. Stres negatif bagaimana bisa menjadi stres yang positif? Bagaimana bisa menjadi stres yang negatif? Stres misalnya positif itu bisa menjadi positif adalah ketika kita memaknai, menyadari bahwa stres yang kita alami, apapun kejadian yang kita alami menjadi motivasi. Tadi kan sudah dicontohkan oleh Pak Jurianto dan Pak Oderman ya. Bagaimana cara menanggapi atau menyikapi pekerjaan? Ya ingatnya apa? Gaji tanggal 25. Dibawa apa? Dibawa happy kerjaan. Begitu. Ketika itu semakin menekan kita, maksudnya setiap hari ya itu lagi kerjaannya yang kita hadapi itu. Jadi keluar kata-kata yang negatif, pikirannya negatif. Itu yang membuat kita stres sebenarnya. Ya, makanya kenapa kita harus berpikir positif? Itu awal mulanya, pikiran yang negatif. Kita berpikir kerja, setiap hari kerja. Kalau berpikir negatif, contohnya, ya besok kerjaannya begini. Besok saya disuruh lagi sama bos begini. Besok saya ketemu lagi nih sama manajer yang ini begini. Saya kena marah-marah lagi nih begini. Itu pikiran negatif. Belum tentu dong besok manajernya marah-marah. Tapi kita sudah berpikir negatif duluan.
itu terkadang membuat diri kita terpengaruh dari munculnya pikiran negatif. Muncul pikiran negatif, perasaan kita yang dirasakan apa biasanya? Tertekan, ya, sedih, bisa jadi marah, tapi nggak keluar begitu. Perasaan yang muncul, perilaku yang muncul apa? Bisa jadi nggak jadi pergi ke kantor, ya kan? Jadinya nggak kerja, bolos, izin, bahkan bisa yang dibuat-buat, minta surat sakit, ya nggak? Mana ibu-ibu atasannya nih? Ada nggak terima dari stafnya? Ya Pak ya? Ya, kenapa? Sakit apa? Kemarin padahal baik-baik saja, begitu. Ya tadi, karena ada ketakutan, rasa cemas, ketakutan, muncul perilaku, tadi tidak bekerja jadinya. Yang rugi siapa? Ya, harusnya dapat bonus jadi nggak dapat bonus. Ya, rugi gitu. Itu salah satu stres yang negatif. Jika kita berpikir nih, stres itu menjadi positif. Di sininya juga harus positif dulu. Oh, kerja nih. Apa yang saya kerjakan itu adalah hal yang menyenangkan. Oke, bukan pelarian dari rumah ya. Bukan pelarian dari keluarga ya. Oh, ibu-ibu nih. Anak-anak ribet gitu ya. Harus ngasuh anak gitu. Biar aja dia pakai pengasuh atau dititipin gitu. Ya. Saya lebih senang di tempat kerja gitu. Atau bapak-bapaknya nih gitu. Bukan begitu, tetapi pekerjaan adalah sesuatu hal yang saya sukai, yang saya senangi, begitu. Mudah-mudahan membawa berkah, mudah-mudahan saya senang, mudah-mudahan saya dapat bonus. Realistisnya begitu, harapannya seperti itu. Jadi ditanamkan di sini hal-hal yang positif. Sehingga langkah kaki kita pergi dari rumah ke tempat kerja itu dimudahkan. Ya, yang dirasakan apa? Yang dirasakan ketika kita berpikir yang positif, yang dirasakan adalah happy, luar biasa. Ya, kita senang dong gitu ya. Adrenalin kita itu bertambah, punya motivasi kita buat bekerja. Oke, perilakunya ya kita gampang pergi kerja. Sampai tempat kerja kita senang, kita terima kerjaan. Kita dengerin omongan dari atasan. Tadi kata Pak Oderman, dengerin aja dulu. Nanti ujung-ujungnya juga balik lagi ke pasal 1. Ya nggak apa-apa. Yang punya hak juga atasan kan? Yang mengatur atasan. Kita bertindak sebagai bawahan ya bekerja sesuai aturan, begitu kan? Punya ide yang kita sampaikan, begitu. Jadi itu membuat kita lebih senang. Kenapa? Dari stres yang negatif bisa berubah menjadi positif dari pikiran yang positif. Oke, next. Stres negatif. Nah, ini tadi kan sudah saya ceritakan. Yang menyebabkan hidup tidak bergairah, lemas, letih, lesu yang seperti itu. Menimbulkan permasalahan fisik, rasa cemas, depresi. Itu awal mulanya. Muncul tadi kan, kalau kita berpikir yang negatif, muncul perasaan tadi, cemas, ketakutan. Yang muncul perilakunya nanti bisa depresi, begitu. Dari stres, cemas berlebihan, berubah menjadi depresi, lalu menjadi gangguan psikologis, begitu. Gangguan psikologisnya banyak, gitu. Nah, lalu ada gangguan fisik muncul, sering sakit kepala. Sakit kepala ya ini udah ada solusinya di sini. Ya, nah, kalau sakit kepala, kadang-kadang bukan sakitnya di kepala aja, perut, ya. Ya, sakit hati. Hatinya hati yang mana nih Pak ya? Beneran livernya atau hati yang mana gitu kan ya? Nah, menahan hatinya. Oh iya. Nah itu kan punya mah. Siapa di sini yang punya penyakit mah? Banyak. Ya. Itu rata-rata sih. Rata-rata pasti gangguannya di lambung. Terus nggak itu aja. Gatal-gatal biasanya. Ya, gatal-gatal loh.
Bang Ali pikirannya kemana gatal-gatalnya? Eksim, penyakit eksim biasanya. Salah satu gangguan psikologis yang menyebabkan gangguan secara fisik. Eksim. Biasanya itu banyaknya perempuan juga. Ya di tangan nih. Nggak ada ngapa-ngapain, nggak ada apa-apa tapi suka merah, nanti gatel. Itu stres. Oh, jadi itu efek dari stres juga, Bu? Bisa jadi itu Wow. dari stres. Lihat tangan kalian. Jadi kalau misalnya ada nih nanti ketemu teman nih sering garuk-garuk tangannya gini. Ya lagi stres kali bisa ditanya itu. Kalau enggak dia ini kukunya, pinggiran kukunya tuh kalau udah ada yang agak rusak tuh coba ditanyain. Aman mental gitu ya, Bu? Aman mental gitu ya? Mental gitu, iya. Jadi kan kita perhatian ke teman gitu ya. Coba jadi kalau ngobrol sama teman itu jangan cuma cari untungnya aja gitu ya, tapi Lihat perhatikan. kukunya ya. Lihat kuku sebelah kan. Hilang kukunya sebelah. Gawat pacarku mati. Udah sampai low. tahap mana tuh gitu kan ya. Jadi ada suka gini, suka digigit-gigit gitu kan. Coba ditanyain gitu. Kalau saya sih suka merhatiin pasien saya begitu gitu. Jadi kalau dia ketemu saya sudah tidak tenang, dia sudah begini-begini atau dia punya begini gitu terus gitu. Saya lihat kondisi kukunya gitu, kondisi tangannya begitu. Kenapa? Apa yang dirasakan? Iya, Mbak. Coba dilihat periksa kukunya dulu gitu ya. Kadang-kadang nggak sadar kan cuman gatal garuk gitu aja gitu kan. Ya, lama-lama habis, biasanya tuh habis gitu kukunya. Nah itu bisa menjadi gangguan secara fisik begitu. Next Mas. Nah stres yang positif mendorong pelakunya lebih proaktif, memacu alam pikiran untuk menghadapi masalah yang menjadi sumber stres. Intinya termotivasi untuk maju. Oh ternyata seperti itu doang gitu ya. Sebetulnya rasa takut karena di kita ini penyebab umumnya adalah rasa stres. Jadi ya tadi pikiran itu kan muncul duluan. Belum ada perilaku kan. Pikiran itu duluan, setelah pikiran perasaannya yang dirasakan gitu. Sehingga menyebabkan perilaku kita tadi. Jika negatif ya menolak, mundur begitu ya. Padahal belum tentu terjadi. Nah, kalau kita sudah melakukan, kadang apa yang kita pikirkan tuh belum tentu terjadi begitu. Tapi ketika kita punya pikiran, gak apa-apa deh, saya coba gitu. Minimal seperti itu. Toh belum tentu terjadi gitu. Tapi ada perasaan yang muncul adalah semangat gitu. Ada untuk berani untuk maju. Perilakunya yang muncul, ya udah dilakukan. Dilakukan ternyata seperti itu doang. Oh gini aja gitu. Saya bisa ternyata ya gitu. Nah hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi diawali oleh pikiran yang positif. Next Mas. Nah ini stres negatif menjadi stres yang positif. Yang tadi sebenarnya yang sudah saya jelaskan, kegagalan bisa menyeret diri ke stres negatif yang tadi. Ketika kita bawa itu ke pikiran yang negatif, akan menjadi yang negatif. Ketika kita membawa hal itu menjadi pikiran yang positif, akan menjadi yang lebih positif. Oke. Ada yang mau berbagi pengalaman? Ada yang ingin bertanya dulu? Oh gitu, boleh sambilan? Ya, boleh diskusi Bu? aja Bang Ali. Boleh, ya. Ada kuku kalian aman kan semua? Lihat dulu tetangga kalian tuh. Jangan-jangan ya kan? Ada yang mau cerita nggak? Mau nanya sejauh ini? Ada nggak? Angkat tangannya aja. Oke. Oh, angkat tangan benerin jilbab ya dia. Oke. Ada? Aman ya semuanya mental di sini ya? Aman? Sebelah kiri? Aman. Kuku? Merah-merah tangannya Bu. Merah-merah. Dari Gecila, dari Alfa deh, Alfa Hotel, tepuk tangan dong Alfa Hotel nih, berbagi ya Bang ya. Tadi yang ngerasa ya biasa-biasa aja gitu, coba Bang. Atau ada mau berbagi kata Ibu tadi? Mungkin, ya. Ada tekanan kerja nggak di kantor? Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sedikit dari saya aja.
Saya sependapat dengan Bapak, siapa namanya depan? Pak Oderman. Hah? Pak RDM kita. Memang satu aja, apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi di luar ataupun di rumah, di luar ataupun di tempat kerja, tetap intinya syukur. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak yang mungkin sama kayak Bapak ya, banyak yang kita hadapi di tempat kerja, tekanan apapun itu dari atasan ataupun dari bawahan sendiri. Kembali ke pikiran positif tadi. Jadi setelah kita memang ada rasa marah, rasa kecewa ataupun sakit hati, itu pasti ada, dan rasa marah itu mungkin paling menonjol. Nah, tapi setelah kita berpikir, oh kita dibutuhkan di keluarga, oh ternyata kita dibutuhkan di sini. Nggak mungkin dong kita harus berpikiran seperti ini, mengambil langkah ini yang mungkin entah pingin resign atau pingin apa, ujung-ujungnya pasti ke kebutuhan. Kita kebutuhan kan, yang pasti banyak kita kebutuhan di luar sana, yang pastinya pingin kebutuhan ini pasti harus terpenuhi. Nah, bagaimana yang terpenuhi ini, pasti kita larinya ke positif lagi. Yang tadinya negatif kita pingin seperti ini, jadi nggak jadi gitu kita melakukannya. Jadi harus tetap dilanjutkan, dan apa tadi yang yang menjadi masalah harus diselesaikan. Dan intinya tetap tadi kembali ke rasa syukur, melihat ke bawah bahwa masih banyak yang mungkin yang masih nganggur, yang susah mencari kerja, yang susah segala-galanya, tetap bersyukur sedikit apapun yang kita dapatkan. Itu dari saya. Oke. Makasih Pak Wahyudi ya. Itu gimana Ibu? Kadang kan memang kata Bapak itu menyikapinya ya mau nggak mau kita harus tetap lanjut. Tapi kan kalau masalahnya itu kita sebenarnya stres, tapi karena ingat cicilan banyak banget ya kan, anak mau masuk sekolah ya kan, utang masih banyak, nggak mungkin resign, tapi di otak itu udah membuncah banget gitu. Ya, itu betul. Gimana ya bagusnya memanage-nya gitu Bu? Sebenarnya udah di manage sama Pak Wahyudi. Dengan rasa apa? Berarti Bapak bukan punya rasa biasa aja, bukan flat, tetapi ada rasa syukur. Wah, jadi ingat ya. Jadi kalau misalnya kita ada betul. kayak syukur gitu Bu. Bukan. Gimana sih bagusnya? Jadi lama-lama disyukurin, Iya, gitu. syukurin gitu ya. Bukan. Iya kan? Tapi Kadang kan karena ngebatin itu kan Bu, kayak nahan amarah itu kan sakit banget ya. Bener nggak? iya. Iya kan? Kayak emang enak banget gitu. Syukurin aja. Syukur. Nggak gampang Bu. Stres. Masuk gitu ya. Jadi itu lama-lama bisa nyakitin diri sendiri. Iya, itu nyakitin diri sendiri nggak Bu? Itu gimana ya bagusnya? Memanage itu bukan artinya menahan. Justru menahan itu pun bisa lepas kontrol. Begitu ya, tidak di-manage dengan baik. Tetapi bagaimana kita mengeluarkan perasaan negatif itu dengan cara yang baik. Jika tidak terbiasa dengan mengeluarkan cara yang baik, misalnya lagi marah, mungkin Bapak caranya mensyukuri seperti apa? Ya kita kan berdoa, gitu ya, berdoa, mengungkapkan rasa hati. Kita mungkin yang menyampaikannya sama Tuhan kalau berdoa, begitu ya. Jadi perasaan marahnya akan luluh sendirinya gitu. Kalau misalnya tidak ada cara melampiaskannya gitu, atau tidak tahu caranya begitu, biasanya kalau anak-anak remaja biasanya bagaimana caranya? Kadang-kadang kan suka ada yang mukul diri sendiri, terus kepalanya diantukkan ke dinding begitu ya. Iya, tinju begitu. Itu kan cara yang tidak bagus sebenarnya gitu. Tapi bisa dengan cara yang lebih ringan begitu, misalnya pukul bantal atau teriak di dalam bantal. Bawa bantal kemana-mana. Gitu. Bukan berarti dibawa-bawa. Daripada mukul teman gitu kan, Iya kan, jadi berantem bantal. gitu. Nah, itu salah satu caranya begitu. Kalau tidak ya caranya berdoa atau bercerita. Paling banyak itu kenapa biasanya banyak orang yang menahan emosinya gitu, terus melampiaskan dengan cara yang tidak benar atau negatif, itu tidak bisa bercerita, tidak bisa menyampaikan masalah yang dirasakannya kepada orang lain, tidak ada teman sharingnya, jadi mengambil keputusannya sendiri. Oke. Sedangkan keputusan yang diambil itu salah. Salah. Kalau ada yang kayak masuk ke toilet kan gitu ya, teriak gitu atau masuk, kalau aku gitu Bu, udah stres banget kan, masukin tenggamin kepala ke bak ya kan, teriak
gitu. Itu Oke. gimana ya Bu? Itu masih dalam konteks yang positif nggak melampiaskan? Selama masih dalam hal yang wajar, tidak menyakiti dan merugikan diri sendiri dan orang lain gitu ya, itu masih bisa dilakukan. Oke. Tetapi kalau sudah menyakiti diri sendiri seperti memukul badan begitu, Iya. atau menyakiti, menyayat gitu ya, Wih. itu kan sudah menyakiti diri sendiri. Itu cara yang tidak benar begitu. Bisa banyak hal yang dilakukan untuk melakukan atau melampiaskan rasa marah, begitu Misalnya? ya, stres, mengurangi stres, melakukan hobi. Oh ya. Nah, itu kan hal yang paling simpel ya. Aha. Hobi itu kan sesuatu yang Belanja, kita senangi. uang nggak ada. Iya. Sesuatu kan jalan-jalan aja cuci mata boleh dong gitu. Yes. Itu akan merubah hati, suasana hati, perasaan. Begitu. Nah, kadang-kadang ibu-ibu nih di rumah, ibu rumah tangga itu bukannya nggak ada stresnya gitu. Paling justru yang lebih tinggi stresnya gitu. Dituntut di rumah dari subuh sampai tidur malam. Betul. Yang diurus semuanya. Itu kadang-kadang ibu-ibu seperti itu butuh me time. Me time-nya apa? Kadang-kadang saya suka menyarankan apa yang ibu senangi, itu yang dilakukan. Gitu. Oke. Agak 1 jam keluar dari rumah gitu, atau melakukan sesuatu hal yang disenangin, itu sudah memperbaiki suasana hati ibu. Tepuk tangan dong. Gitu. Lakukan hobi yang positif. Hobinya yang positif. Yes. Iya. Gitu. Ada lagi yang Ada ingin lagi bertanya? nggak? Boleh yang namanya mungkin. Oh iya ya. Ini. Makasih. Makasih sebelumnya udah dikasih kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan dari Alpha Hotel dengan Anyelir. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, setelah kita merasakan stres tadi kan tadi ada berbagai cara untuk pencegahannya yang Ibu sampaikan. Tapi kapan sih waktunya kita tahu kalau kita butuh untuk datang ke ahli gitu? Oke, terima kasih Mbak Nyelir. Jadi kapan sih waktunya kita datang menemui profesionalnya? Begitu ya. Ketika sudah merasa kondisi kita tidak bisa kita kontrol lagi, gitu. Jadi misalnya frekuensi marahnya, sedihnya, nangisnya itu sudah di luar batas yang kita lakukan biasa, gitu. Ya, misalnya sehari seminggu nangisnya tiap hari. Marahnya marah-marah tiap hari, tidak bisa tidur, ya, kesulitan untuk tidur. Jadi pikirannya penuh katanya gitu. Overthinking Nah, sekarang. overthinking dan di sini tuh nggak istirahat gitu, sehingga tidak menyebabkan kesulitan tidur, begitu. Nah, pada saat itu sudah bisa untuk menemui misalnya psikolog, minimal ke psikolog dulu, gitu. Minimal ke psikolog. Ketika dalam kondisi sudah nanti psikolog akan melakukan asesmen, sudah dapat diagnosanya. Jika diagnosanya membutuhkan expert yang lebih lanjut, misalnya bisa dirujuk ke psikiater, begitu. Untuk membutuhkan obat, biasanya membantu untuk menenangkan. Biasanya seperti itu. Jadi di psikolog dulu untuk dilakukan asesmen dan mendapatkan diagnosanya. Kalau masih bisa ditangani oleh psikolog dengan terapi-terapi yang dilakukannya, itu bisa mengikuti rangkaian terapi dari psikolog. Tetapi jika diagnosanya membutuhkan terapi farmakologi dengan obat-obatan, tentu akan dirujuk ke psikiater, begitu. Nah, dalam kondisi kita sudah tidak, misalnya ya tadi sudah frekuensinya lebih sering, lebih banyak, begitu ya, tidak bisa lagi diatasi dengan ngobrol dengan pihak keluarga ataupun teman dekat, begitu. Biasanya sih lebih banyak mengurung diri ya, lebih ke dalam, begitu. Sudah tidak bisa bersosialisasi. Nah, itu seperti itu Mbak Nyelir. Jadi kalau kondisinya sudah begitu, boleh datang ke psikolog, gitu. Ada lagi? Terima kasih atas waktunya. Saya Tia dari Cokro Hotel. Mungkin pertanyaan saya lebih ke jadi gini, prosesnya adalah ketika kita meluapkan emosi itu kan lebih menangis gitu dengan kurun waktu yang cukup sangat panjang. Nah, seketika dengan proses hidup setelah mungkin 2 tahun kemudian, maksudnya itu experience saya sih, 2 tahun kemudian cuma seperti yang gini, kok perasaan biasanya nih kalau misalnya kondisi kayak gini tuh saya nangis benar-benar jerit banget.
kayak mungkin lebih mengeluarkan emosi dengan cara yang menangis lebih banyak, terus mungkin bercerita sama teman. Tapi di kondisi sekarang saya yang lebih bodoh amat gitu, kayak yang ya udahlah ya gitu. Nah itu kondisi stres kah atau kondisi seperti ibaratnya atau mati rasa? Betul Bu, saya jadi kayak kadang-kadang tanya sama teman-teman kan, saya ini kenapa ya kok kayaknya rasanya kayak gini tuh, harusnya tuh saya sakit hati gitu kan, biasa lah ya Bu ya, diginiin orang aslinya harusnya sakit hati atau marah atau mungkin langsung ngomong ke orangnya. Kalau sekarang kayak yang ya udah gitu, kayak nggak ada rasa apa-apa gitu. Itu iya bodo amat gitu. Itu sebenarnya stres kah atau bagian dari positif kah atau gimana itu? Yang dirasakan waktu cara atau solusinya dengan cara menangis-nangis, perasaannya seperti apa setelah itu? Kalau setelah menangis sih lebih lega. Lebih mungkin kalau pada saat menangis itu kan mungkin nggak bisa ditanyain sama semua orang. Tapi setelah keluar semuanya nih, mungkin ada satu teman kita bercerita udah lega. Terus beberapa ada yang ketemu solusi. Tapi mungkin kalaupun tidak ketemu solusi ya masih bisa menunggu gitu kan. Nah kalau sekarang itu nggak ketemu solusi, mau nggak ya udahlah ya gitu. Tetap aja senyum gitu. Kalau dulu tuh benar-benar enggak Bu, kayak yang ketemu orang kayak yang ya cemberut gitu. Tapi kalau sekarang ya udah ketawa aja. Ketawa tapi nggak ada solusinya. Iya, walaupun nggak ada solusi, tapi maksudnya misalnya nih saya bermasalah sama Pak Ali gitu kan, tapi saya masih bisa senyum gitu. Kalau dulu tuh benar-benar enggak. Yang dirasakan masih ada rasa beban nggak? Enggak sih gitu. Nggak ada beban. Nggak ada beban. Pekerjaan selesai. Iya, kayak datar aja semuanya. Oke. Jadi saya bertanya itu kenapa tidak ada rasa yang, ya gitu kata Pak Ali tadi, mati rasa ya. Mati rasa. Nggak ada rasa emosi gitu, nggak ada rasa yang normalnya seperti saya yang dulu gitu. Iya. Itu gimana dong, Bu? Jadi masih baik nggak? Harus kita punya stres, harus. Kalau enggak ya tadi, ya seperti benda mati gitu. Jadi nggak ada rasa. Sedangkan rasa itu harus kita rasa gitu. Harus menyadari apa yang kita rasa gitu. Ya. Asik. Sebenarnya kalau flat itu pun tidak flat sama sekali, pasti ada rasanya. Cuman tidak disadari rasanya itu apa. Gitu. Tapi itu positif nggak Bu kata dia? Maksudnya, aku ini sebenarnya lagi baik-baik aja atau memang aku yang udah dalam kategori yang stres parah apa gimana? Nah itu dia bisa bertanya. jadi kedua-duanya itu. Wih, Tuhan. Bisa jadi kedua-duanya. Kalau Bahaya. saya tentu harus dites dulu ya dengan alat tesnya yang dirasakan itu bisa stresnya tinggi atau tidak begitu. Kalau bisa tetap mencari solusi, bisa bekerja dengan baik gitu, itu masih bisa positif gitu. Tetapi ketika itu malah menjadi mundur gitu ya, menjadi motivasi kerjanya menjadi menurun. Ya udah saya biasa aja. Saya melakukan Sekarang biasa-biasa aja gitu. Pekerjaan bagus aja kan kinerja. Itu gimana Bu? Kalau ternyata bagus berarti kondisinya Mbak Tia berarti baik-baik aja. Baik-baik saja begitu. Maksudnya normal, dia masih bisa menjalani aktivitas seperti biasa, memenuhi tugasnya begitu. Itu masih dalam tahap yang wajar begitu. Berarti dia artinya udah menguasai situasi yang selama ini bolak-balik mungkin datang ke kehidupan dia. Jadi sekarang dia udah kayak bisa handle, udah bisa kompromi gitu, udah kompromi sama masalah-masalah kayak begitu ya Bu. Tapi itu normal, maksudnya itu bukan normal. Yang jelek gitu ya Bu. Bukan, iya. Termasuk tadi sebenarnya, kalau dengan cara menangis, mungkin itu caranya Mbak Tia meluapkan emosinya, begitu ya, menyelesaikan masalahnya. Tetapi jangan menangisnya tuh misalnya di tempat kerja, ya di depan teman-teman gitu kan, di ruangan kerja begitu. Itu kan menyebabkan kita jadinya mencari perhatian gitu. Nah itu yang menyebabkan stresnya jadi negatif sebenarnya begitu. Itu menimbulkan stres yang negatif. Tapi bisa jadi meredamkan stresnya Mbak Tia gitu. Tapi caranya salah. Nah begitu, boleh menangis mungkin di rumah, di kamar kita dalam kondisi sendirian begitu kan, supaya tidak ada label negatif dari orang lain begitu.
Oke. Dan itu akan jadi pemikiran kita juga. Itu biasanya seperti itu. Baiklah. Gitu, Mbak Tepuk Tia. tangan dong untuk Mbak Tia. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Bu, apakah susah tidur adalah gejala dari stres? Udah? Udah itu aja. Udah itu aja. Susah tidur gejala dari stres bisa jadi. Salah satu gejalanya adalah salah satu gejala stres itu bisa jadi sulit tidur begitu. Satu lagi? Selamat siang dengan Ibu Feni. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Umi dari Grand Central Hotel. Ya. Ya, mau bertanya Bu, yang pertama Ibu bilang kalau untuk menangis itu hal yang wajar, tapi tidak berlebihan. Ya. Itu berlebihannya itu maksudnya ada berapa kali? Ya, frekuensinya berapa kali per minggu. Terus yang kedua Bu, kalau misalnya kita punya teman yang kelihatan sebenarnya dia sering ngeluh di tempat kerja, sedangkan kita sebagai teman mencoba mendengarkan yang pertama. Kedua, kita mencoba memberikan solusi tapi tidak pernah didengarkan. Tapi itu terlalu sering sehingga kadang stresnya jadi ikut ke kita. Sebenarnya kita nggak lagi stres, tapi karena sering mendengar keluhan si temen, jadi kita ikutan stres Bu. Gitu. Itu gimana solusinya ya Bu? Jadi beban ya. Jadi sebenarnya bukan kitanya yang stres, tapi karena mendengar keluhan si teman, jadi kita ikutan stres gitu. Bukan kasihan kitanya. Terima kasih Bu Eni. Frekuensi menangis gitu ya. Misalnya dalam satu hari itu bisa lebih dari 2 kali, lebih dari sekali gitu, dengan tanpa alasan begitu. Seminggu itu tiap hari dia nangis sampai yang kejer gitu ya, misalnya gitu. Nangisnya tanpa alasan biasanya. Cuman salah ngomong atau salah lihat aja. Jadi sensitif, lebih sensitif gitu. Gak ada penyebab yang urgent, bisa nangis meraung-raung gitu kan. Itu bisa jadi pertanyaan gitu. Kenapa begitu? Mungkin ada sesuatu yang dia butuhkan gitu, tapi tidak bisa disampaikan gitu. Tidak bisa dibicarakan ke orang lain. Nah, bagaimana caranya tadi? Apa yang dilakukan kalau teman terus-terusan curhat gitu ya? Si teman sih yang curhat punya banyak masalah, itu salah satu bentuk katarsis namanya. Jadi dia meluapkan emosinya gitu, supaya dia ringan gitu. Dengan cara bercerita, begitu. Hah? Iya kan? Dia yang ringan, awak yang berat katanya. Iya. Iya, bisa disampaikan ke temannya. Itu emang nular Bu? Nular. Bisa nular? Stresnya kan dia akhirnya kena impact juga gitu. Karena temennya nggak bisa, misalnya ceritanya itu aja yang diceritakan, begitu kan bosen, solusinya nggak. Atau dia menghayati stresnya itu mungkin. Enggak? Oh. Dengan cerita yang sama biasanya kan, solusinya udah dikasih tapi tidak mendengar, nggak masuk gitu. Mungkin Mbak bisa sarankan, udah deh temuin psikolog gitu. Oh. Yang lebih profesionalnya. Rumah Sakit Awal Bros Ayani ya. Karena mungkin ya kalau kita kan tahu cara bagaimana solusinya nih. Kalau psikolog juga sama seperti yang lain, tidak bisa memberi solusi ya, beratnya kita kemana gitu ya. Iya. Nah gitu. Jadi ada triknya, ada caranya gitu. Kadang-kadang kan kalau kita dengar teman yang terus ceritanya diulang-ulang itu aja gitu, dikasih masukan nggak masuk juga gitu. Kadang-kadang mereka itu cuman butuh didengar. Oh. Jangan kamu tolak, nanti kasihan dia kan. Karena kita juga punya tanggung jawab ya Bu ya. Kayak misalnya jangan sampai kayak menghindar. Ya, nanti takutnya betul. dia makin stres dan nauzubillah min dzalik yang itu melakukan tadi bundir self harm, self injury begitu kan, untuk menghindari itu. Gitu. Iya, arahkan aja ke ahlinya betul. Saya Christina dari Smart Plus Global Education. Saya ingin bertanya, solusi selain dari kita itu dari ke situ ataupun kita menangis, selain solusi dari situ ada nggak? Karena kan di saat kita misalnya lagi stres, tapi besok jam 8 kita ada misalnya masuk shift pagi kuliah, padahal kita posisinya lagi stres, ataupun malam posisinya kita lagi ngerjain tugas yang diberikan jam 8 tadi, itu gimana caranya?
iya kan nggak mungkin kan, pasti harus mencari yang untuk kesini, untuk diri sendiri, untuk misalnya, iya tipsnya karena kita kan selalu banyak waktu untuk kayak gini, walaupun dibilang memang mahasiswa masih awal, ya yang nggak ada yang nggak susah, pasti banyak juga yang sulit-sulitnya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke. Yes, ini gimana Bu? Mungkin ini tipsnya, jadi kayak penanganan dini kali ya, Ya, Bu ya. ya. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu, dia bisa melakukan apa nih? Apa ya? Jadi ini tuh adik-adik yang semester awal kali ya. Iya. Semester awal itu ya masanya adaptasi dengan hal-hal yang baru dikerjakan begitu ya, dari tadinya remaja masuk ke usia dewasa awal. Di sana tuntutannya berbeda. Itu emosinya memang agak tidak stabil begitu ya. Jadi masih pengen diakui sebagai anak-anak tapi sudah tidak masuk anak-anak lagi begitu ya. Jadi harus belajar lebih mandiri. Sedangkan itu menjadi stres buat mereka biasanya begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan gitu ya? Belum bisa nge-manage waktu ya. Ya, pasti masih susah nge-manage waktunya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ini tugas nih. Ya, sebagai mahasiswa tugas itu kita bisa sampai begadang tuh. Ya, cari tugasnya sendiri, nggak dikasih guru lagi. Gitu. Cari solusinya juga sendiri biasanya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Bisa dilakukan dengan cara misalnya menenangkan diri dulu. Bisa melakukan ibadah satu gitu ya. Bisa olahraga atau melakukan hobi apapun yang kita senangi yang bisa dilakukan di tempat kos, di rumah begitu. Oke. Jadi sela-sela waktunya di-manage dengan itu. Dan satu lagi adalah menyadari. Jadi kalau kita ada terapinya nanti itu mindfulness namanya. Nah, tuh. Ya, mindfulness. Jadi lebih mindful ke diri sendiri, menyadari emosinya. Jadi sekarang ini apa yang aku rasain ya? Sedih Misalnya banget nih gitu. sedih gitu ya, sedih. Nggak bisa melakukan ini, nggak bisa maksimal gitu ya. Tapi disadari gitu, dan tidak boleh diambil sedihnya terus menerus gitu. Kapan harus saya stop gitu? Di switch pikirannya. Kalau saya tidak kerjakan, besok akan apa. Begitu. Tapi ketika saya kerjakan, begitu. Nah, saya akan apa. Yang tadi kan, kalau kita berpikir duluan negatif, ya besoknya kalau kita lakukan, oh ternyata nggak ada apa-apa, begitu. Jadi di switch pikirannya, mindful dulu, menyadari bahwa sekarang saya sedih. Ya, sedihnya kenapa? Begitu. Kalau misalnya dengerin lagu nih, kan gitu ya, lagi sedih kayak dengerin lagu, kayaknya kayak tersalurkan ya nggak sih? Kan beda-beda, hobinya Itu, beda-beda iya, kan, Bang. bener. Ada yang dengerin Itu lagu. salah satu yang positif juga kah? Bisa itu menjadi salah satu hal yang positif, gitu. Oke. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, silakan lanjutkan Ibu. Oke, kita lihat slide berikutnya apa ya? Oke, ini analisa penyebab kegagalan dimulai. Tujuannya agar kegagalan yang sama tidak terulang sebenarnya ya. Nah, kegagalan menjadi suatu pelajaran. Koreksi langkah demi langkah, hari ini seperti apa, besok seperti apa. Tentu kita pelajari ya, tidak mengulang hal-hal yang sama begitu. Mengacu ke pikiran yang positif gitu. Nah, stres negatif di-manage sehingga menghasilkan stres yang positif. Yang tadi sebenarnya. Jadi kita tetap memikirkan, memanage stres yang negatif menjadi yang lebih positif agar kita punya semangat, punya tujuan, punya motivasi. Oke. Next. Dampaknya juga sudah saya katakan tadi, gangguan secara fisik tadi contohnya sudah ada misalnya lambung, mah begitu ya, sakit kepala, migrain begitu ya, bisa eksim, gatal-gatal tangannya, banyak lagi gangguan secara fisik biasanya begitu, termasuk sulit tidur tadi begitu. Nah ini contoh gangguan fisik, nih berkeringat, jantung berdebar. Nih kadar kolesterolnya naik, saluran pencernaan, sesak nafas biasanya gitu ya. Nah ini gangguan kulit tadi ada daya rasanya, misalnya lidahnya pahit begitu. Nah itu biasanya gangguan secara fisik.
Next. Gangguan psikologisnya apa? Apa yang bisa terjadi secara psikisnya? Bisa lupa. Jadi gampang lupa. Tadi ya Rozak ya, kalau misalnya sulit tidur, masuk jam kuliah, biasanya kan nggak bisa konsentrasi itu. Jadi pelajaran yang dikasih itu bisa lupa gitu. Jadi gampang lupa gitu. Ya, itu karena kondisi fisiknya nggak sehat juga gitu ya. Nah, bisa sulit tidur, mudah marah, hasrat seks berubah, kebiasaan makan juga berubah. Bisa berlebihan, bisa tidak mau makan. Ke sana. Oke. Next. Gangguan perilakunya. Gangguan perilakunya bisa menjadi sensitif. Tadi contohnya menangis terus, marah-marah terus, seperti itu. Nah, produktivitasnya juga naik turun, perilakunya berubah. Perilakunya ya bisa tadi, bisa marah-marah juga, seperti itu. Nah, seperti itu. Contohnya. Next. Mengapa stres? Mengapa stres ya tadi banyak sudah. Tadi kan beberapa sudah memberikan pengalamannya. Bisa faktor lingkungan itu di mana tempat kita berada, mau di rumah, di tempat kerja, sekolah. Kalau faktor organisasi mungkin lebih banyak di tempat pekerjaan gitu ya, atau di organisasi manapun yang bisa diikuti. Faktor diri pun bisa gitu, karena kondisi emosinya tidak stabil, jadi gampang buat stres gitu. Itu faktor diri. Faktor lingkungan nih tadi sudah. Next. Nah, manajemen stresnya. Di sini bagaimana cara memanage stresnya? Di sini seperti ilmu ekonomi begitu ya. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi bagaimana cara kita memanagenya? Bagaimana cara kita mengontrol diri, mengontrol pikiran, rasa, dan perilaku. Jadi di dalam psikologi itu ada 3 hal, dimulai dari pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Itu yang harus dikontrol, di-manage, begitu. Next. Oke, next Mas. Nah ini, stres akan menjauh dari kehidupan kita jika jaga selalu kondisi tubuh dan perkuatlah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Seperti itu, tidur dan istirahat yang cukup. Next. Lakukan olahraga teratur. Nah ini apapun, misalnya melakukan hobi yang menyenangkan diri. Terus terakhir adalah berpikir yang positif. Next. Nih sama lakukan rutinitas yang, nih satu hal lagi. Supaya kita terpacu, supaya kita memiliki motivasi, melakukan hal itu tidak stuck itu aja. Tetapi kita punya tujuan. Oh pengen lagi nih seperti ini, pengen lagi seperti ini. Jadi tidak takut untuk mencoba hal yang baru. Begitu, itu memicu atau memacu motivasi biasanya. Oke, next. Nah, murah senyum, tertawa, begitu ya, itu membantu psikologis kita juga. Terakhir beribadah dan berdoa. Oke? Oke, sampai di sini materi saya mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Baiklah, sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Yang terakhirin apa yang ingin disampaikan Pak Jurianto dari brand? Dari tadi kita bicara stres, saya mau ajak kita sebentar mau bahas tentang yang kita promosikan aja hari ini. Kami mau promosikan Prokol ini dengan deadline-nya pilihan yang sudah betul. Jadi, bantu Bang. Prokol ini sebenarnya untuk obat flu dia. Coba. Kalau flu itu ada 2 kayak gini. Ada yang salema, ada yang flu influenza. Gejalanya seperti ini. Lanjut Bang. Nah, di sini kan ada dijelasin siapa aja yang bisa kena flu. Sebenarnya semua ini kita bisa kena flu. Bisa anak kecil, orang tua, ibu, bapak, semua bisa kena flu. Terus Bang, lanjut mengenai penyebaran flu-nya. Jadi cara penyebarannya ini yang paling gampang sih, yang paling sering orang kena flu itu disebari dari droplet yang kita bersihin kena sama orang. Nah ini dia gejala-gejala yang flu. Kalau ada dia kan kita produknya ada yang flu batuk,
sama ada flu aja. Yang gejala flu kayak gini. Ada hidung tersumbat, ada bersin, ada sakit kepala, ada demam. Nah, kalau yang flu batuk dia ada tambahannya batuk aja. Nah ini dia. Yang untuk prokol kita ada 2. Satu prokol flu, satunya prokol flu batuk. Oh ada 2 varian. Nah jadi teman-teman semua pada dapat yang Produk. prokol flu batuk ya. Nah, Iya. kita ada bagi satu persatu biar nanti kalau teman-teman kena flu atau batuk minumnya itu aja. Kalau misalnya mereka kan dapatnya yang flu dan batuk tuh. Kalau mereka cuman flu aja nggak ada batuknya, boleh nggak diminum tuh? Boleh, boleh. Boleh. Cuma bagusnya kalau cuma flu minum yang prokol flu, tapi kalau ada batuknya minum yang prokol flu batuk. Oh, kalian belilah ya Nah, kan? iya. Kalau produk kita ini udah banyak dijual di apotek, toko obat, Alfamart, Indomaret ada. Di toko-toko kecil juga sebenarnya ada. Toko-toko harian. Udah di mana-mana sih. Oh ini nggak Di menyebabkan kantuk ya? Nah, yang satu menyebabkan ini. Sebenarnya kalau dijelasin secara Medis? Medisnya ya. Iya, Medisnya agak aku kayak ini nih, paracetamol aku nggak bisa baca lagi nih. Oh, paracetamol berfungsi sebagai analgesik untuk meringankan demam dan sakit kepala. Tuh. Masih jelas. Masih. Sini. Jadi lain dari dari komposisi ini aja. Sebenarnya komposisinya bagus untuk gejala flu. Kita kalau dari komposisi perpaduan komposisi ini bagus untuk ngobati flu. Tapi ditambah kalau saya sih pribadi pernah kena flu. 1 hari sebelum sudah aku kerja di perusahaan kami sekarang ini, saya kena flu. Jadi aku kerja ke apotek kunjungan, ditanya, loh abang ini jual prokol tapi kena flu katanya. Ya flu iya ya. Jadi kena mental tuh. Nah, jadi simpelnya sebenarnya obat ini lebih ke sugesti dia, menurut saya nih ya. Jadi sejak itu kalau saya flu minum prokol saya sembuh. Bahkan sebelum saya minum aja saya ingat saya lagi flu nih. Ingat aja prokol sembuh gitu. Nah itu dia maksud aku gini, kalau teman-teman nanti kena flu gitu. Dari sesudah kita melakukan kegiatan di sini harapan kami ini. Semoga teman-teman kalau ada yang flu atau teman, saudara, siapa aja yang flu yang diketahui oleh teman-teman, saraninlah minum prokol. Untuk ajakan kami ada ini frame untuk foto Instagram. Siapa tahu teman-teman ada mau foto. Seru-seruan nanti upload di Instagram, bisa tag di Prokol ID. Nah, kita ada Instagramnya sama Facebook juga, tapi lebih care-nya ke Instagram. Yes. Mudah-mudahan harapan saya dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini teman-teman happy. Dan ingat kalau nanti suatu saat lagi kena flu, mudah-mudahan ingat beli prokol. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Gitulah saking kan dahsyatnya ya prokol tuh ya. Ingat aja udah reda ya kan, apalagi kalian minum langsung sirna tuh ya. Untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin, minum prokol pilihan yang sudah betul. Tepuk tangan dong, nggak ada salahnya lagi. Oke, terima kasih Pak Jurianto ya. Prokol flu ini emang pasti semuanya udah tahu ya, tapi yang harus ditahu tadi apa dari Bapak ini ada prokol flu dan juga prokol flu dan batuk. Jadi kalau nggak ada batuknya minum yang warna ungu, tapi kalau misalnya ada batuknya minum yang warna biru. Alright, tepuk tangan dong untuk Prokol. Terima kasih sudah mensupport dan mempresent acara ini, Mental Health Awareness Workshop. Mungkin dari Pak Oderman ada yang mau disampaikan terakhir, Pak? Selamat datang Bu Umi. Acara ini sebenarnya dari awal saya kasih tahu tadi ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Iya. Baik itu sebagai karyawan atau sebagai siswa atau yang lainnya. Karena ini menyangkut ke diri pribadi kita masing-masing. Jadi cara mengelolanya, cara mengantisipasinya itu sudah disampaikan oleh dokter spesialisnya tadi. Mudah-mudahan apa yang dipresentasikan oleh Ibu Fani tadi itu saya rasa udah kita lakukan itu sebenarnya Bu ya. Setiap hari ada itu, kita stres itu setiap hari pasti ada. Tapi yang dinamakan stres itu kan terlalu kental kali Ibu ya. Istilahnya ekstrim kali. Udah stres ya, enggak ekstrim tuh kan. Padahal kita udah melakukan itu sebenarnya. Udah merasakan itu sebenarnya. Tapi kita karena kita tidak sadar saja. Baru bangun tidur aja kita udah stres kan. Betul enggak? Betul kan?
melangkah keluar rumahnya udah stres Bu. Matilah. Nah, berarti kita harus menyikapinya secara positif. Apa yang disampaikan oleh Ibu Feni. dokter tadi, artinya bagi saya ini merupakan ilmu yang bagus, tapi menambah lagi yang saya punya ini. Saya selalu melakukannya happy setiap saat Bu. Oke. Bukan setiap hari, setiap saat saya usahakan bergembira. Itu caranya. Karena problem itu tidak ada akan keluar dari diri kita, pasti ada. Kalau kita tidak ada problem pasti Meninggal. nggak hidup kita kan Bu. Nah gitu. Jadi saya usahakan untuk bergembira, berapa namanya itu, istilahnya menyikapinya secara positif aja semuanya. Ya, tadi juga Bu Feni udah kasih tahu gimana yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, ketika seperti apa kita harus ke psikiater dan lain sebagainya ya Pak ya. Ya itu. Jadi acara ini sangat mendukung. Terima kasih kepada Brabas. Prokol obat Prokol yang Pak Julianto sudah menyampaikan kepada Ibu, ilmunya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan semua audien yang hadir pada hari ini ada bekal lah untuk diri kita ke luar nanti itu. Itu saja mungkin dari saya. Kami dari Cokro Hotel mungkin mengucapkan ribuan maaf ya Bu. Mana tahu kurang pelayanannya gitu kan. Tapi inilah bentuk kita sebagai memotivasi atau mendukung acara ini dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ada bermanfaatnya juga bagi teman-teman semua atau audiens semuanya. Itu saja. Baik Bu, terima kasih Bu Fani, Pak Julianto dan audiens semuanya yang telah datang pada hari ini. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Oderman ya mewakili Cokro. Terima kasih juga untuk Ibu Feni sudah dengan sangat luar biasa menambah pengetahuan kita. Intinya kita jadi lebih tahu gimana apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami stres, nangis yang udah nggak wajar seperti biasanya. Kita juga jadi tahu kapan kita membutuhkan seorang psikiater. Terima kasih ya Bu Feni. Ibu Feni selaku psikolog dari Rumah Sakit Awal Bros Ayani ya. Terima kasih juga untuk Bapak Jurianto Sitompul selaku Area Activation Koordinator Pekanbaru. Kemudian juga GM Cokro Hotel Pekanbaru Ibu Eni Dian Larastuti. Dalam hal ini tadi kita barusan diwakili oleh Bapak Oderman. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih semua juga staf dari Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Kemudian juga Cokro Hotel Pekanbaru. Terima kasih juga yang paling utama kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Prokol. Pilihan yang sudah. Betul, kurang kencang. Prokol pilihan yang sudah. Tepuk tangan dong. Wow.